Pernahkah Anda berada di ruangan dengan seseorang yang tersenyum kepada Anda? Tetapi sesuatu dalam perut Anda mengatakan bahwa mereka sangat ingin melihat Anda. Gagal, mereka berpura-pura mendukung, tetapi jauh di lubuk hati mereka membenci Anda. Mereka bersikap ramah, tetapi mereka tidak akan berkedip dua kali jika Anda kehilangan segalanya. Dan yang terburuk, mereka sangat pandai menyembunyikannya sehingga ketika Anda menyadarinya, mereka telah merusak hidup Anda dengan cara yang tidak dapat Anda bayangkan. Ini bukan tentang paranoia, ini tentang kenyataan. Kaum Stoa memahaminya sejak lama, orang menyembunyikan niat sebenarnya mereka, dan musuh paling berbahaya adalah mereka yang paling dekat dengan Anda. Hari ini Anda akan melihat kebenaran yang brutal. Pada akhirnya, Anda tidak akan pernah melihat orang dengan cara yang sama lagi. Dan jika Anda berpikir ini tidak berlaku untuk Anda, justru itulah mengapa Anda perlu mendengarkan. Karena orang yang diam-diam membenci Anda tidak ingin Anda mendengar pesan ini. Stoicisme adalah tentang melihat kenyataan apa adanya, bukan apa yang Anda inginkan. Orang-orang menyukai gagasan bahwa orang-orang di sekitar mereka mendukung kesuksesan mereka, bahwa teman, keluarga, dan kolega mereka semua menginginkan yang terbaik bagi mereka. Bahwa orang-orang akan senang melihat mereka menang. Itu bohong. Kebenaran, kebanyakan orang diam-diam ingin Anda gagal. Mereka tidak akan mengakuinya, beberapa bahkan tidak akan menyadarinya sendiri, tetapi jauh di lubuk hati mereka, mereka terancam oleh Anda. Mereka iri pada dorongan Anda. Pertumbuhan Anda mengingatkan mereka akan semua yang bukan diri mereka, dan alih-alih memperbaiki diri mereka sendiri. Mereka membenci Anda karenanya. Kebencian mereka tidak akan selalu terlihat jelas. Mereka tidak akan menamparkan Anda di wajah, mereka tidak akan mengatakannya secara langsung. Mereka akan menyamarkannya dengan cara yang sangat halus, sangat manipulatif sehingga Anda bahkan tidak akan menyadarinya sampai terlambat. Tetapi, hari ini itu berubah. Anda akan melihat semua tanda tersembunyi, setiap trik yang mereka gunakan untuk merongrong Anda, menyabotase Anda, dan menahan Anda, sambil berpura-pura berada di pihak Anda. Jika Anda tidak mempelajari ini sekarang, Anda akan membuang-buang waktu bertahun-tahun mempercayai orang yang salah. Berbagi kesuksesan Anda dengan ular, dan membiarkan musuh Anda cukup dekat untuk menghancurkan Anda. Tetapi jika Anda mendengarkan dengan cermat, Anda akan mendapatkan kekuatan. Karena setelah Anda melihat kebohongan mereka, mereka tidak akan pernah bisa mengendalikan Anda lagi. Nomor 1. Pujian palsu. Beberapa orang tidak akan pernah bertepuk tangan untuk Anda tanpa diam-diam berharap Anda jatuh. Mereka akan mengatakan Anda luar biasa, tetapi kata-kata mereka beracun. Mereka akan berpura-pura bahagia untuk Anda, tetapi mata mereka mengkhianati mereka. Pujian palsu adalah bentuk kebencian tersembunyi yang paling menipu. Kedengarannya seperti dukungan, tetapi sebenarnya adalah senjata yang dirancang untuk mengendalikan kepercayaan diri Anda. Orang-orang yang benar-benar membenci Anda tidak akan pernah menyerang Anda secara terbuka. Mereka akan menyamarkan permusuhan mereka sebagai sanjungan yang menusuk dalam. Perhatikan bagaimana mereka memuji Anda. Wah, akhirnya Anda menata hidup Anda. Sudah waktunya. Anda sangat beruntung, semuanya berjalan lancar untuk Anda. Saya berharap saya memiliki waktu luang seperti Anda untuk melakukan itu. Kedengarannya seperti dorongan, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Itu karena itu bukan kekaguman, itu adalah iri hati yang dibungkus dengan kesopanan. Mereka tidak bisa menyerang Anda secara terbuka, jadi mereka berpura-pura mengangkat Anda sambil menanamkan keraguan dalam pikiran Anda. Pujian palsu adalah manipulasi. Jika mereka bisa membuat Anda merasa seolah-olah Anda tidak sepenuhnya pantas mendapatkan kesuksesan Anda, mereka bisa mempertahankan kekuasaan atas Anda. Bagaimana Anda menanganinya ketika seseorang memberi Anda pujian yang terasa aneh? Jangan bereaksi, amati. Lihat apakah itu pola. Dukungan nyata itu konsisten dan membangkitkan semangat. Pujian palsu selalu memiliki sisi tajam. Hal terburuk yang bisa Anda lakukan adalah menjelaskan diri sendiri, membela diri sendiri. Itulah yang mereka inginkan. Mereka ingin Anda berkata, "Tidak, saya bekerja sangat keras untuk ini," sehingga mereka bisa menjawab, tentu, tapi tetap saja Anda beruntung." Jangan pernah memberi mereka kekuatan itu. Tersenyum, mengangguk, lanjutkan. Biarkan
Kata-kata mereka menggantung di udara seperti suara kosong yang sebenarnya. Nomor 2. Lelucon sarkastik. Mereka bertindak seolah-olah mereka bercanda. Mereka mengatakan itu semua hanya untuk bersenang-senang, tetapi jauh di lubuk hati mereka bersungguh-sungguh dengan setiap kata. Sarkasme adalah cara pengecut untuk menghina Anda tanpa konsekuensi. Mereka bisa menyerang Anda, tetapi ketika Anda bereaksi, mereka berkata, santai, itu hanya lelucon. Tidak, itu bukan, itu tidak pernah lelucon, itu adalah serangan yang disamarkan sebagai humor. Anda mengatakan ingin memulai bisnis. Oh ya, karena kamu adalah Jeff Bezos berikutnya, kan? Anda mulai pergi ke gym, berusaha menjadi model sekarang. Semoga berhasil dengan itu. Anda mendapat promosi. Wah, bosmu pasti sangat menyukaimu. Mereka akan mengejek impian Anda, meremehkan upaya Anda, dan menertawakan ambisi Anda, tetapi itu hanya lelucon, kan? Salah. Mengapa mereka melakukannya? Karena mereka benci melihat Anda berkembang. Setiap langkah maju yang Anda ambil mengingatkan mereka betapa sedikitnya mereka bergerak. Mereka menggunakan sarkasme untuk mempermalukan Anda agar tetap sama. Mereka ingin Anda tertawa bersama mereka, menerima bahwa, ya, mungkin saya memang konyol. Jika mereka bisa membuat Anda meragukan diri sendiri, mereka telah menang. Apa respons seorang stoa? Jangan pernah bereaksi secara emosional. Sarkasme memakan respons Anda ketika mereka mengatakan sesuatu yang dimaksudkan. Untuk meremehkan Anda, jangan terlibat. Keheningan adalah kekuatan, kepercayaan diri adalah kekuatan. Lain kali, seseorang melemparkan sarkasme kepada Anda, tahan kontak mata mereka selama 1 detik ekstra, lalu jangan katakan apa-apa, biarkan mereka merasakan beban kata-kata mereka sendiri. Lelucon hanya lucu jika kedua orang tertawa. Jika hanya satu orang yang tertawa, itu bukan lelucon, itu adalah penghinaan. Dan Anda tidak melayani penghinaan. Nomor 3. Kompetisi diam-diam. Beberapa orang tidak tahan melihat Anda menang, bukan karena mereka membenci kesuksesan, tetapi karena mereka benci melihat Anda sukses sementara. Mereka tetap terjebak. Setiap kali Anda mencapai sesuatu, mereka tidak bisa hanya mengucapkan selamat dan melanjutkan. Mereka harus bersaing, membandingkan, atau mengabaikannya sama sekali. Anda memberitahu mereka tentang pekerjaan baru Anda, dan tiba-tiba mereka harus menyebutkan betapa lebih sulitnya pekerjaan mereka sendiri. Anda berbagi tonggak pencapaian yang menarik, dan mereka bertindak tidak terkesan, menanggapi dengan sesuatu seperti, oh, itu bagus, tapi saya sudah melakukan itu sebelumnya. Anda berbicara tentang meningkatkan hidup Anda, dan reaksi pertama mereka adalah meremehkan kemajuan Anda, mempertanyakan metode Anda, atau mengubah topik pembicaraan. Ini tidak normal, ini bukan persahabatan, ini adalah kompetisi diam-diam, dan ini adalah salah satu tanda paling jelas dari kebencian tersembunyi yang disamarkan. Sebagai percakapan santai, ini adalah peperangan halus, dan kebanyakan orang tidak pernah menyadarinya, sampai terlambat, dan disinilah kebanyakan orang salah langkah. Mereka pikir iri hati, terlihat seperti kecemburuan terang-terangan, tetapi iri hati yang sebenarnya jauh lebih dalam. Ini adalah kepahitan, yang tak terucapkan, perlawanan pasif, perang diam-diam yang dilancarkan terhadap Anda di balik setiap senyum paksa dan kata-kata tidak tulus. Mereka tidak akan menyerang Anda secara terbuka, mereka tidak akan mengatakan bahwa mereka membenci Anda, tetapi mereka akan terus-menerus mengalihkan sorotan kembali ke diri mereka sendiri. Semakin Anda sukses, semakin mereka perlu meyakinkan diri mereka sendiri dan semua orang di sekitar mereka bahwa mereka masih berada di depan Anda. Beberapa akan melakukannya dengan secara halus. Mendiskreditkan Anda, oh, Anda mendapat promosi, pasti menyenangkan mengenal orang yang tepat. Yang lain, akan menggunakan dorongan palsu untuk menyamarkan perasaan mereka yang sebenarnya. Maksudku, ya, itu keren. Tapi apakah Anda yakin bisa menangani tanggung jawab sebanyak itu? Dan yang paling berbahaya akan membuat Anda meragukan nilai diri Anda sendiri. Anda bertindak berbeda sekarang. Kesuksesan mengubah Anda bukan orang yang sama lagi. Dan disinilah kebanyakan orang terjebak. Alih-alih mengenali iri hati, mereka mulai membela diri, menjelaskan kesuksesan mereka, atau berusaha membuat orang lain merasa nyaman. Berhentilah melakukan itu.
Berhentilah melemahkan diri sendiri untuk membuat orang lain nyaman. Berhentilah mengecilkan diri hanya karena orang lain menolak untuk tumbuh. Berhentilah menahan kemenangan Anda untuk melindungi rasa tidak aman orang lain. Inilah cara kompetisi diam-diam. Menghancurkan orang, bukan melalui konflik langsung, tetapi melalui pengkondisian mental, melalui manipulasi emosional, melalui perlahan-lahan membuat Anda percaya bahwa kemajuan Anda adalah sesuatu yang memalukan. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak orang menyabotase diri mereka sendiri. Mereka mulai meminta maaf karena telah melampaui lingkaran pertemanan lama mereka. Mereka berhenti berbicara tentang pencapaian mereka untuk menghindari membuat orang lain merasa buruk. Mereka mulai bermain kecil, bukan karena mereka mau, tetapi karena mereka telah diyakinkan bahwa tumbuh terlalu banyak akan merugikan hubungan mereka. Memang akan, tetapi inilah kebenarannya. Jika kesuksesan Anda mengancam suatu hubungan, hubungan itu tidak pernah solid sejak awal. Jika seseorang benar-benar mendukung Anda, mereka tidak membutuhkan Anda untuk meredupkan cahaya Anda agar mereka merasa lebih baik. Dan jika seseorang membutuhkan Anda untuk kalah agar merasa seperti mereka menang, mereka tidak pernah berada di pihak Anda sejak awal. Teman sejati merayakan bersama Anda, mereka tidak merasa perlu bersaing, mengabaikan, atau membayangi pencapaian Anda. Jadi, mulailah memperhatikan. Jika seseorang dalam hidup Anda selalu berusaha untuk mengungguli Anda, selalu membuat kemenangan Anda terasa lebih kecil, selalu memutar percakapan untuk memusatkan diri mereka sendiri, Anda tidak berurusan dengan seorang teman, Anda berurusan dengan pesaing yang tidak aman yang diam-diam berharap Anda gagal, dan itu adalah orang paling berbahaya yang dapat Anda miliki di lingkaran Anda. Karena tidak seperti musuh, Anda tidak melihat mereka datang. Tidak seperti pembenci terbuka, Anda tidak mempersiapkan diri untuk melawan mereka. Dan tidak seperti teman sejati, mereka sebenarnya tidak menginginkan yang terbaik untuk Anda, mereka hanya ingin tetap berada di depan Anda, bahkan jika itu berarti menarik Anda ke bawah. Jadi, apa yang Anda lakukan? Pertama, berhentilah menjelaskan diri sendiri. Berhentilah merasa bersalah karena melampaui orang-orang yang menolak untuk berkembang. Berhentilah mencari persetujuan dari orang-orang yang diam-diam membenci Anda. Berhentilah memberi akses kepada orang-orang yang hanya ada dalam hidup Anda untuk memantau kemajuan Anda. Kedua, perhatikan reaksi mereka. Pendukung palsu hanya akan bahagia untuk Anda ketika mereka berada di depan Anda. Saat Anda melampaui mereka, energi mereka akan berubah. Mereka akan menjauhkan diri, bertindak acuh tak acuh, atau mulai meremehkan upaya Anda. Ketika Anda melihat pola itu, potong mereka segera. Anda tidak berutang apapun kepada mereka. Anda tidak membutuhkan validasi mereka. Anda tidak membutuhkan izin mereka, dan yang paling penting, Anda tidak membutuhkan kebencian mereka yang disamarkan sebagai persahabatan. Ketiga, bergeraklah secara berbeda. Jika seseorang bersaing dengan Anda secara diam-diam, berhentilah memberi mereka informasi. Berhentilah berbagi rencana Anda dengan orang-orang yang mungkin diam-diam ingin Anda gagal. Berhentilah memberikan pembaruan kepada orang-orang yang diam-diam menentang Anda. Beberapa orang tidak perlu tahu langkah Anda selanjutnya. Beberapa orang tidak pantas mendapatkan tempat duduk barisan depan untuk pertumbuhan Anda. Beberapa orang hanya dekat dengan Anda agar mereka dapat melacak kemajuan Anda dan membandingkannya dengan kemajuan mereka sendiri. Dan orang-orang itu tidak akan pernah bahagia untuk Anda, karena kesuksesan Anda adalah pengingat langsung dari semua yang gagal mereka lakukan. Pahami ini, pertumbuhan Anda akan mengekspos orang. Peningkatan Anda akan mengungkapkan siapa yang benar-benar bahagia untuk Anda dan siapa yang hanya berpura-pura. Dan itu adalah hal yang baik, karena hidup terlalu singkat untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tidak benar-benar ingin Anda menang. Jadi, ketika Anda melihat kompetisi diam-diam, jangan mencoba memperbaikinya. Jangan mencoba meyakinkan mereka untuk bahagia untuk Anda. Jangan mencoba membuktikan diri kepada mereka. Teruslah menang dan lihat seberapa cepat mereka menghilang. Karena satu-satunya hal yang lebih menyakitkan daripada iri hati mereka adalah menyadari bahwa iri hati mereka tidak berpengaruh pada Anda, dan itulah langkah kekuatan tertinggi. Nomor 4. Sabotase halus. Tidak semua musuh menyerang Anda dari depan. Beberapa menyamar, sebagai teman, keluarga, atau kolega terpercaya, tetapi di balik layar, tindakan mereka berbicara.
Kebenaran yang berbeda. Mereka tidak menantang Anda secara terbuka, mereka tidak berdebat dengan Anda secara langsung. Sebaliknya, mereka memperlambat Anda tanpa Anda sadari. Mereka menunda kemajuan Anda, bukan melalui serangan yang jelas, tetapi melalui gerakan kecil yang diperhitungkan yang tampak tidak berbahaya di permukaan. Mereka memberi Anda nasihat buruk, bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka ingin Anda gagal. Sambil berpikir mereka mencoba membantu. Mereka lupa memberitahu Anda tentang peluang, mereka mengalihkan perhatian Anda saat Anda fokus, mereka membuat Anda meragukan pilihan Anda, mereka menawarkan bantuan yang tidak pernah datang, dan yang terburuk, mereka melakukannya dengan sangat halus. Sehingga Anda bahkan tidak mencurigai mereka. Anda mempercayai mereka karena mereka tidak bertindak seperti musuh Anda, tetapi tindakan mereka secara konsisten bekerja melawan Anda. Anda membuat kemajuan, dan tiba-tiba rintangan muncul. Mereka memberitahu Anda itu terlalu berisiko, membuat Anda ragu-ragu ketika Anda siap bertindak. Mereka menanamkan benih keraguan, memaksa Anda untuk berpikir berlebihan. Mereka berjanji untuk mendukung Anda, tetapi ketika itu paling penting, mereka hilang. Jika Anda mendengarkan kata-kata mereka, mereka terdengar seperti peduli, tetapi jika Anda mengamati pola mereka, jelas mereka tidak ingin Anda maju. Dan disinilah kebanyakan orang gagal. Mereka percaya bahwa jika seseorang tidak secara langsung menentang mereka, mereka pasti berada di pihak mereka. Tetapi keheningan bisa sama berbahayanya dengan oposisi, ketidakpedulian bisa sama merusaknya dengan kebencian. Seorang yang disebut teman yang selalu membuat Anda tidak siap, bingung, dan terjebak bukanlah teman. Mereka adalah penyabot pasif, dan mereka lebih berbahaya daripada musuh terbuka. Jenis sabotase terburuk adalah jenis yang sama sekali tidak terlihat seperti sabotase. Itu adalah teman yang dengan nyaman lupa menyebutkan peluang yang mengubah hidup, rekan kerja yang secara tidak sengaja memberitahu bos Anda hal yang salah tentang Anda, anggota keluarga yang selalu membuat Anda meragukan diri sendiri. Tepat sebelum Anda mengambil langkah besar ke depan, itu adalah orang yang selalu memiliki alasan mengapa Anda harus menunggu, memperlambat, mempertimbangkan kembali. Mereka tidak pernah menyuruh Anda berhenti secara langsung, karena itu akan terlalu jelas. Sebaliknya, mereka menanamkan ketidakpastian, mengetahui bahwa keraguan cukup untuk menghancurkan momentum. Perhatikan baik-baik, jika seseorang dalam hidup Anda terus-menerus menciptakan penundaan, rintangan, atau kebingungan, mereka tidak berada di pihak Anda. Seseorang yang benar-benar ingin Anda menang tidak akan pernah menjadi alasan Anda gagal. Mereka tidak akan pernah menjadi orang yang menggagalkan kemajuan Anda, baik secara sengaja atau melalui kelalaian yang terus-menerus. Dan itulah perbedaan antara dukungan nyata dan sabotase tersembunyi. Yang satu memajukan Anda, yang lain membuat Anda terjebak. Jadi, bagaimana Anda menangani ini? Berhentilah mengharapkan orang untuk mengumumkan niat mereka. Berhentilah berasumsi bahwa hanya karena seseorang tersenyum kepada Anda, mereka ingin Anda sukses. Berhentilah mempercayai kata-kata daripada tindakan. Kesalahan terbesar yang dapat Anda buat adalah berasumsi bahwa semua sabotase itu jelas, dramatis, atau agresif. Jenis yang paling berbahaya adalah yang halus, disamarkan sebagai persahabatan, dan dirancang untuk membuat Anda berpikir Anda gagal sendiri. Satu-satunya cara untuk berhenti dimanipulasi adalah berhenti buta terhadap kenyataan. Jika kehadiran mereka selalu membawa kebingungan, mereka adalah masalah. Jika nasihat mereka selalu mengarah pada penyesalan, mereka adalah masalah. Jika dukungan mereka tidak pernah benar-benar terwujud, mereka adalah masalah. Singkirkan penundaan, singkirkan keraguan, singkirkan orang-orang yang diam-diam mendapat manfaat dari Anda tetap persis seperti Anda. Ancaman terbesar bagi kemajuan Anda tidak selalu kekuatan eksternal, tetapi orang-orang yang membuat Anda terjebak sambil berpura-pura mendorong Anda maju. Nomor 5. Kurangnya dukungan tulus. Orang-orang menunjukkan warna asli mereka ketika Anda sukses. Anda tidak tahu siapa yang benar-benar mendukung Anda sampai Anda mulai menang. Karena ketika Anda berjuang, hampir semua orang akan berpura-pura berada di pihak Anda. Mereka akan menghibur Anda, menawarkan kata-kata dorongan, bertindak seolah-olah mereka peduli. Tetapi itu bukan dukungan, itu hanya kesopanan sosial. Dukungan nyata tidak diukur dari bagaimana orang memperlakukan Anda saat Anda terpuruk,
tetapi diukur dari bagaimana mereka bereaksi saat Anda bangkit. Dan inilah yang dilewatkan kebanyakan orang. Mereka berasumsi bahwa jika seseorang bersama mereka di masa-masa sulit mereka pasti nyata. Tetapi, perhatikan apa yang terjadi ketika Anda akhirnya mendapatkan terobosan. Apakah mereka merayakan bersama Anda atau apakah mereka diam? Apakah mereka mengangkat Anda atau apakah mereka menghilang? Apakah mereka bertepuk tangan untuk Anda atau apakah mereka tiba-tiba tampak jauh, tidak tertarik, dingin? Tidak ada yang mengungkapkan kebencian tersembunyi seperti kesuksesan. Tidak ada yang mengekspos teman palsu lebih cepat daripada pertumbuhan pribadi, karena jika seseorang benar-benar mendukung Anda, kesuksesan Anda terasa seperti kesuksesan mereka. Itu membuat mereka bersemangat, memotivasi mereka, menginspirasi mereka. Tetapi, jika seseorang diam-diam membenci Anda, kesuksesan Anda akan terasa seperti ancaman bagi mereka, dan mereka akan menunjukkannya, bukan dengan menyerang Anda, tetapi dengan menarik diri, meremehkan, atau bertindak acuh tak acuh. Jika seseorang selalu punya waktu untuk Anda saat Anda berjuang, tetapi tiba-tiba bertindak terlalu sibuk saat Anda menang, perhatikan. Jika seseorang dulu sering memeriksa Anda, tetapi sekarang menghindari Anda setelah Anda naik level, perhatikan. Jika energi seseorang benar-benar berubah saat Anda melampaui mereka, pahami apa yang Anda saksikan. Mereka tidak pernah mendukung Anda, mereka hanya menyukainya saat Anda berada di bawah mereka. Mereka hanya menikmati menjadi setara atau atasan Anda. Mereka nyaman saat Anda berjuang, karena itu berarti Anda bukan ancaman. Tetapi sekarang setelah Anda naik, mereka tidak bisa berpura-pura lagi. Kepahitan merayap melalui retakan, kecemburuan terlalu sulit untuk disembunyikan. Mereka tidak bisa memalsukan kegembiraan untuk Anda. Karena jauh di lubuk hati mereka benci bahwa itu adalah Anda dan bukan mereka. Dan inilah yang kebanyakan orang perjuangkan. Mereka mencoba merasionalisasi perubahan, membuat alasan untuk kurangnya dukungan, berpura-pura mereka tidak memperhatikan kedinginan. Berhentilah melakukan itu. Berhentilah membuat diri Anda percaya bahwa keheningan mereka tidak disengaja. Jika seseorang benar-benar menginginkan yang terbaik untuk Anda, mereka tidak akan bertindak acuh tak acuh terhadap kesuksesan Anda. Jika seseorang benar-benar mencintai Anda, mereka tidak akan bisa mengabaikan kemenangan Anda. Karena ketika Anda peduli pada seseorang, Anda merayakan kemenangan mereka seolah-olah itu adalah kemenangan Anda sendiri. Tetapi, ketika Anda diam-diam membenci seseorang, Anda tidak bisa menyembunyikan kekecewaan Anda saat mereka sukses. Perbedaan antara dukungan nyata dan dukungan palsu itu sederhana. Dukungan nyata terasa alami, otomatis, antusias. Dukungan palsu terasa dipaksakan, canggung, kosong. Itu adalah teman yang mengatakan, selamat dengan suara datar dan mengubah topik pembicaraan. Itu adalah rekan kerja yang mengakui promosi Anda hanya karena orang lain melakukannya. Itu adalah anggota keluarga yang bertindak sama sekali tidak tertarik ketika Anda mencapai sesuatu yang mengubah hidup. Kata-kata mereka mungkin sopan, tetapi energi mereka mengungkapkan kebenaran. Dan inilah kenyataan yang ditakuti kebanyakan orang. Tidak semua orang yang tersenyum kepada Anda bahagia untuk Anda. Tidak semua orang yang berdiri di samping Anda dalam badai ingin melihat Anda di bawah sinar matahari. Beberapa orang hanya ada di sekitar karena mereka senang melihat Anda berjuang. Beberapa orang hanya menawarkan bantuan, karena itu membuat mereka merasa kuat. Beberapa orang hanya tetap dekat karena Anda adalah kompetisi yang aman, seseorang yang tidak pernah perlu mereka khawatirkan untuk dilampaui. Tetapi sekarang setelah Anda menang, sekarang setelah Anda bangkit, sekarang setelah Anda akhirnya melangkah ke potensi Anda, mereka tidak bisa menyembunyikan perasaan mereka yang sebenarnya lagi. Topengnya tergelincir, ketidakhadiran mereka adalah jawabannya, ketidakpedulian mereka adalah jawabannya, kedinginan tiba-tiba mereka adalah jawabannya. Sadari ini sekarang, jika seseorang tidak bisa bahagia untuk Anda, mereka tidak pernah mendukung Anda sejak awal, dan itu adalah kebenaran yang sulit yang tidak ingin diterima kebanyakan orang. Mereka berpegang pada hubungan karena sejarah, kesetiaan, keterikatan. Tetapi sejarah tidak berarti kejujuran, kesetiaan tidak berarti cinta, keterikatan tidak berarti keselarasan.
Berhentilah berpegang pada orang-orang yang sudah melepaskan Anda di hati mereka. Berhentilah mengejar persahabatan yang sudah mati. Berhentilah memohon orang untuk mendukung Anda ketika keheningan mereka sudah menjawab segalanya. Jika seseorang ditakdirkan untuk berada di masa depan Anda, mereka tidak akan pernah terancam oleh pertumbuhan Anda. Tetapi jika kesuksesan Anda membuat mereka tidak nyaman, jika kenaikan Anda membuat mereka menghilang, jika cahaya Anda membuat mereka berpaling, maka Anda tidak pernah ditakdirkan untuk berjalan bersama mereka sejak awal. Biarkan mereka pergi dan jangan pernah mengecilkan diri untuk membuat mereka tetap tinggal. Nomor 6. Ketidakhormatan halus. Orang-orang tidak selalu menunjukkan kebencian mereka melalui penghinaan langsung atau perkelahian. Beberapa mengungkapkannya melalui tindakan ketidakhormatan kecil, yang diperhitungkan, yang jika dilihat secara individual mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi jika digabungkan, menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Mereka menyela Anda terus-menerus, bukan karena mereka bersemangat untuk berbicara, tetapi karena mereka tidak berpikir kata-kata Anda layak didengar. Mereka tidak pernah bertanya tentang hidup Anda, tujuan Anda, atau apa yang penting bagi Anda. Karena dalam pikiran mereka, Anda tidak cukup penting bagi mereka untuk peduli. Mereka berbicara menimpa Anda dalam percakapan, mengabaikan pendapat Anda dengan memutar mata, mengabaikan kemenangan Anda, atau bertindak seolah-olah pikiran Anda tidak layak dipertimbangkan. Dan yang terburuk, mereka melakukannya dengan cara yang membuat Anda sulit untuk menegur mereka. Mereka akan mengatakan Anda membayangkan hal-hal, bahwa mereka hanya bercanda, bahwa itu tidak seserius itu. Tetapi itu serius. Setiap luka kecil disengaja. Setiap momen pengabaian halus adalah cara mereka menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati Anda tanpa harus mengatakannya secara langsung. Inilah cara mereka mempertahankan kendali, dengan memaksa Anda untuk meragukan diri sendiri, dengan membuat Anda bertanya-tanya apakah Anda terlalu sensitif, dengan memastikan bahwa Anda merasa kecil di hadapan mereka tanpa mereka harus meninggikan suara. Ini adalah peperangan psikologis, dan jika Anda tidak mengenalinya, Anda akan jatuh ke dalam perangkap terus-menerus berusaha membuktikan nilai Anda kepada orang-orang yang sudah memutuskan bahwa mereka tidak menghargai Anda. Dan itulah permainan yang sebenarnya. Mereka tidak ingin berdebat dengan Anda, mereka ingin mengkondisikan Anda. Mereka ingin membuat Anda begitu terbiasa diabaikan sehingga Anda berhenti bersuara sama sekali. Sehingga Anda mulai meragukan diri sendiri, Anda berhenti berbagi kemenangan Anda menyusut di hadapan mereka, berpikir itu salah Anda, padahal kenyataannya mereka secara strategis membuat Anda merasa tidak penting selama ini adalah permainan dominasi psikologis jangka panjang, dan satu-satunya cara untuk menang adalah berhenti bermain. Berhentilah menjelaskan diri sendiri, berhentilah mencoba meyakinkan mereka untuk menghormati Anda, berhentilah mengharapkan orang-orang yang merendahkan Anda untuk tiba-tiba melihat nilai Anda. Jika mereka tidak menghormati Anda secara alami, mereka tidak akan pernah melakukannya. Anda tidak seharusnya memohon penghormatan dasar, dan jika seseorang terus-menerus membuat Anda merasa kecil, tidak didengar, atau tidak penting, jawabannya sederhana, mereka tidak pantas berada dalam hidup Anda. Anda tidak perlu berdebat, Anda tidak perlu mencari balas dendam, cukup menghilang dari dunia mereka dan lihat seberapa cepat mereka kehilangan akses ke hak istimewa untuk mengenal Anda, karena kenyataan pahitnya adalah orang-orang yang tidak menghormati Anda sebenarnya tidak berpikir mereka kehilangan apapun ketika mereka memperlakukan Anda dengan buruk, sampai Anda pergi. Dan ketika Anda pergi, jangan jelaskan diri Anda, jangan beritahu mereka apa yang mereka lakukan. Salah, mereka tahu, mereka selalu tahu, mereka hanya tidak pernah berpikir Anda akan bangun dan pergi. Nomor 7. Perilaku pasif-agresif. Ada orang-orang yang tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Anda secara langsung, jadi mereka menyerang Anda dengan cara yang membuat mereka tampak tidak bersalah. Mereka tidak pernah memberitahu Anda bahwa mereka kesal dengan Anda, sebaliknya mereka tiba-tiba mulai bersikap dingin. Mereka tidak berdebat dengan Anda, tetapi mereka melontarkan sindiran halus kepada Anda dalam percakapan. Mereka tidak akan mengatakan mereka marah, tetapi mereka akan sengaja mengabaikan Anda, membutuhkan waktu lebih lama untuk membalas pesan, atau menahan kasih sayang. Mereka menggunakan
Sarkasme sebagai senjata, membuat komentar jahat dan menyamarkannya sebagai lelucon. Mereka akan mengatakan hal-hal yang tampak mendukung di permukaan, tetapi sebenarnya dirancang untuk membuat Anda merasa tidak aman, seperti, wah, Anda benar-benar memakai itu, pilihan yang berani, atau maksudku, ya, Anda mendapat promosi, tetapi jujur saja, siapapun bisa mendapatkannya. Orang-orang pasif-agresif berkembang dengan menyebabkan kerusakan emosional sambil menjaga tangan mereka tetap bersih. Mereka ingin membuat Anda kesal, tetapi tidak pernah bertanggung jawab untuk itu. Mereka ingin menyerang Anda, tetapi tidak pernah memberi Anda bukti niat mereka. Dan inilah yang membuat mereka berbahaya. Anda akan merasa ada yang salah, tetapi Anda tidak akan memiliki bukti konkret. Untuk menegur mereka, mereka bermain catur sementara Anda bermain dam, dan jika Anda tidak mengenali permainannya, Anda akan membuang-buang waktu bertahun-tahun mencoba menguraikan sinyal campuran. Mereka mencoba mencari tahu mengapa mereka tiba-tiba berubah dari ramah menjadi dingin, dari mendukung menjadi jauh, dari terlibat menjadi tidak tertarik. Dan itulah yang mereka inginkan. Membuat Anda tetap bingung. Mereka ingin memiliki kendali atas emosi Anda tanpa harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Cara terbaik untuk mengalahkan orang pasif-agresif adalah membuat mereka kelaparan akan reaksi yang mereka coba dapatkan dari Anda. Mereka memakan kebingungan Anda, frustrasi Anda, pemikiran berlebihan Anda. Saat Anda berhenti bereaksi, saat Anda menolak terlibat dalam permainan mereka, saat Anda melepaskan diri secara emosional dari perilaku tak terduga mereka kehilangan semua kendali atas Anda. Jika seseorang tidak bisa berkomunikasi secara langsung, jika seseorang terus-menerus membuat Anda merasa seperti Anda harus menguraikan perilaku mereka tidak cukup dewasa secara emosional untuk berada dalam hidup Anda. Anda layak mendapatkan komunikasi yang jelas, Anda layak mendapatkan kejujuran, Anda layak mendapatkan hubungan yang tidak terasa seperti peperangan psikologis. Siapapun yang bermain-main dengan pikiran Anda bukanlah teman Anda, bukan sekutu Anda, bukan seseorang yang harus Anda investasikan energi padanya. Bergeraklah dengan sesuai. Nomor 8. Gosip dan tikam belakang. Seseorang yang diam-diam membenci Anda jarang akan mengatakannya langsung kepada Anda, tetapi mereka akan memastikan orang lain mendengarnya. Mereka akan menyebarkan desas-desus, memutarbalikkan kata-kata Anda, mengambil perjuangan pribadi Anda, dan mengeksposnya untuk hiburan. Dan ketika dikonfrontasi, mereka akan bertindak tidak bersalah, seolah-olah mereka tidak tahu kata-kata mereka bisa menyebabkan kerugian. Tetapi bukan hanya berbicara, tetapi cara mereka melakukannya. Mereka tidak hanya bergosip, mereka secara strategis menanamkan benih keraguan tentang Anda di benak orang-orang. Mereka berbicara negatif tentang Anda, tetapi menyamarkannya sebagai kepedulian. Mereka mengatakan hal-hal seperti, maksudku, aku mencintai mereka, tetapi jujur saja, apakah kamu memperhatikan betapa arogan mereka bertindak akhir-akhir ini? Atau, aku benci mengatakan ini, tetapi aku pikir mereka berubah, dan bukan ke arah yang baik. Mereka tidak akan menyerang Anda secara terbuka, mereka hanya akan mendorong orang lain untuk mempertanyakan Anda. Mereka hanya akan secara halus memutarbalikkan orang lain untuk melawan Anda tanpa pernah mengatakan apapun yang secara langsung negatif. Inilah cara pengecut beroperasi. Mereka tidak akan pernah menghadapi Anda, tidak akan pernah mengangkat masalah mereka dengan Anda dalam percakapan yang dewasa, karena itu akan membutuhkan kejujuran dan keberanian, dua hal yang mereka kurang. Sebaliknya, mereka beroperasi dalam bayang-bayang, menciptakan keraguan, mengaduk drama, memastikan bahwa ketika Anda masuk ke ruangan, orang-orang sudah memiliki persepsi yang terdistorsi tentang Anda. Bahkan sebelum Anda membuka mulut. Dan bagian terburuknya, itu berhasil. Orang-orang percaya, gosip, orang-orang mudah dimanipulasi oleh tekanan sosial, orang-orang cepat menghakimi Anda berdasarkan apa yang mereka dengar daripada apa yang sebenarnya mereka alami. Itulah mengapa orang yang paling berbahaya bukanlah orang yang secara terbuka membenci Anda, tetapi orang yang tersenyum kepada Anda dan meracuni reputasi Anda di belakang Anda. Itu adalah yang disebut teman yang mendengarkan rahasia Anda hanya agar mereka bisa mempersenjatainya nanti.
Itu adalah anggota keluarga yang berpura-pura mendukung, tetapi memberitahu orang lain betapa mereka khawatir tentang Anda. Itu adalah rekan kerja yang bertindak ramah secara langsung, tetapi terus-menerus meremehkan Anda saat Anda tidak ada. Orang-orang ini adalah musuh yang sebenarnya, dan mereka jauh lebih berbahaya daripada seseorang yang secara terbuka tidak menyukai Anda, karena setidaknya dengan pembenci terbuka, Anda tahu apa yang Anda hadapi. Jadi, apa solusinya? Singkirkan siapapun yang secara konsisten menyebarkan hal-hal negatif tentang orang lain. Jika seseorang nyaman bergosip kepada Anda, mereka bergosip tentang Anda. Dan jika Anda mengetahui bahwa seseorang telah berbicara di belakang Anda, jangan berdebat, jangan menjelaskan, jangan membela diri Anda, cukup singkirkan mereka dari hidup Anda. Orang-orang yang bergosip tentang orang lain mengungkapkan siapa mereka sebenarnya, bukan siapa Anda. Dan seseorang yang memiliki waktu dan energi untuk mencoba menghancurkan reputasi Anda sudah berada di bawah Anda. Kesalahan terbesar Anda adalah mencoba berunding dengan mereka. Saat Anda mendengar nama Anda di mulut seseorang, pahami apa yang Anda hadapi dan singkirkan mereka secara permanen, karena satu-satunya cara untuk menang melawan seseorang yang memainkan permainan ini adalah menolak untuk menjadi bagian dari mereka. Bergerak dalam diam. Jaga lingkaran pertemanan Anda tetap kecil, dan biarkan kesuksesan Anda membuat kebisingan. Nomor 9. Kontrol yang disamarkan sebagai kepedulian. Ada orang-orang yang tidak akan melawan Anda, tidak akan menyerang Anda, tidak akan bersaing secara terbuka dengan Anda, tetapi mereka akan mencoba mengendalikan Anda, dan mereka akan melakukannya dengan cara yang membuat Anda merasa seolah-olah mereka melindungi Anda. Mereka akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan, bagaimana berpikir, kemana harus pergi, dan dengan siapa harus bergaul, bukan karena mereka menginginkan yang terbaik untuk Anda, tetapi karena mereka perlu menjaga Anda dalam jangkauan mereka. Mereka menyamarkan kontrol mereka sebagai kepedulian, membungkusnya dalam frasa seperti, "Aku hanya tidak ingin kamu terluka." Atau, "Aku hanya mengatakan ini karena aku peduli padamu." Tetapi kepedulian dan kontrol bukanlah hal yang sama. Kepedulian sejati memberdayakan Anda, membuat Anda lebih kuat, lebih mandiri. Lebih mandiri. Kontrol melakukan yang sebaliknya, membatasi Anda, melemahkan Anda, membuat Anda bergantung pada mereka untuk bimbingan, persetujuan, izin. Mereka akan mempertanyakan keputusan Anda, bukan karena mereka melihat bahaya, tetapi karena mereka takut kehilangan pengaruh mereka atas Anda. Mereka akan membuat Anda meragukan kemampuan Anda sendiri, bukan karena Anda tidak mampu, tetapi karena kemandirian Anda mengancam kekuasaan mereka. Mereka akan membingkai batasan mereka sebagai kebijaksanaan, sebagai cinta, sebagai bimbingan, tetapi jauh di lubuk hati mereka. Mereka tidak melindungi Anda, mereka melindungi kontrol mereka sendiri atas Anda. Mereka tidak bisa menangani gagasan Anda berpikir sendiri, membuat pilihan Anda sendiri, bergerak ke arah yang tidak mereka setujui, karena itu berarti Anda tidak lagi membutuhkan mereka, dan itu menakutkan bagi mereka. Dan disinilah kebanyakan orang gagal mengenali jebakan itu. Mereka salah mengira penjara emosional mereka sebagai keamanan. Mereka berasumsi bahwa karena orang ini selalu ada untuk mereka, mereka pasti dapat dipercaya. Tetapi tanyakan pada diri Anda, apakah mereka benar-benar mendukung Anda, atau apakah mereka membuat Anda tetap kecil? Apakah mereka mendorong Anda untuk mengambil risiko, untuk tumbuh, untuk berkembang di luar apa yang nyaman, atau apakah mereka selalu memiliki alasan mengapa Anda harus menunggu, memperlambat, atau mempertimbangkan kembali? Ini bukan cinta, ini bukan kebijaksanaan, ini adalah kontrol yang disamarkan sebagai kepedulian. Dan ini adalah salah satu bentuk kebencian tersembunyi yang paling merusak, karena tidak seperti musuh terbuka. Orang-orang ini muncul sebagai pelindung, sebagai mentor, sebagai pemandu, tetapi tujuan mereka bukanlah untuk melihat Anda menang, melainkan untuk memastikan Anda tidak pernah melampaui pengaruh mereka. Jika seseorang benar-benar mendukung Anda, mereka tidak akan pernah menghalangi pertumbuhan Anda, mereka tidak akan pernah membuat Anda merasa bersalah karena membuat pilihan Anda sendiri, mereka tidak akan pernah menggunakan rasa takut, rasa bersalah, atau manipulasi untuk membuat Anda tetap dekat. Jadi,
Apa yang Anda lakukan? Kenali perbedaan antara kepedulian sejati dan kontrol strategis. Jika kepedulian seseorang selalu membuat Anda merasa bergantung, tidak yakin, atau ragu-ragu, mereka mengendalikan Anda. Jika bimbingan mereka hanya menguntungkan mereka secara finansial, emosional, sosial, mereka mengendalikan Anda. Jika nasihat mereka membuat Anda tetap di tempat yang sama sementara mereka tetap menjadi kekuatan dominan dalam hidup Anda, mereka mengendalikan Anda. Dan jika seseorang hanya memperlakukan Anda dengan baik ketika Anda patuh, tetapi menjadi dingin, jauh, atau manipulatif ketika Anda berpikir sendiri, mereka bukan sekutu Anda, mereka adalah penawan Anda. Pergilah, putuskan rantai, singkirkan diri Anda dari kelompok orang yang cintanya hanya diberikan ketika Anda mengikuti naskah mereka. Saat Anda mulai membuat keputusan untuk diri sendiri, lihat seberapa cepat kepedulian mereka berubah menjadi kritik. Seberapa cepat bimbingan mereka berubah menjadi membuat Anda merasa bersalah, seberapa cepat kebaikan mereka menghilang begitu mereka menyadari mereka tidak bisa lagi mengendalikan Anda. Saat itulah, Anda tahu kepedulian mereka tidak pernah nyata, itu hanya tali pengikat yang disamarkan, dan Anda tidak pernah bebas, tetapi sekarang Anda akan bebas. Nomor 10. Iri hati yang disamarkan. Beberapa orang tidak hanya tidak menyukai kesuksesan Anda, mereka benci bahwa Anda yang sukses. Mereka mungkin tidak mengatakannya, mereka bahkan mungkin berpura-pura bahagia untuk Anda, tetapi jauh di lubuk hati mereka percaya mereka pantas mendapatkan apa yang Anda miliki. Mereka merasa seperti mereka yang seharusnya bangkit, bukan Anda. Mereka mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa mereka bekerja lebih keras, bahwa mereka lebih pintar, bahwa hidup tidak adil karena memberi Anda peluang, bukan mereka. Dan inilah yang membuat iri hati mereka begitu berbahaya. Itu tidak muncul sebagai kebencian langsung, itu muncul sebagai negativitas pasif, sebagai dukungan palsu, sebagai komentar sindiran kecil yang tampak tidak berbahaya, tetapi perlahan-lahan mengikis kepercayaan diri Anda. Mereka akan memberitahu Anda bahwa Anda beruntung, bukan berbakat, bahwa Anda istimewa, bukan pekerja keras, bahwa kesuksesan Anda sementara, dan bahwa Anda sebaiknya tidak terlalu nyaman. Mereka akan tertawa ketika Anda gagal, tetapi tidak pernah merayakan ketika Anda menang. Mereka akan mengamati perjalanan Anda dengan cermat, bukan karena mereka mendukung Anda, tetapi karena mereka menunggu Anda jatuh. Dan bagian terburuknya, mereka tidak akan pernah mengakuinya, mereka tidak akan pernah mengakui kebencian mereka, karena iri hati adalah emosi terburuk yang bisa dimiliki seseorang, dan kebanyakan orang lebih suka berpura-pura mereka tidak merasakannya daripada menghadapi fakta bahwa mereka diam-diam membenci kemajuan Anda, tetapi Anda tidak perlu mereka mengakuinya, tindakan mereka akan memberi tahu Anda segalanya. Jika seseorang hanya memeriksa Anda ketika mereka pikir Anda sedang berjuang, tetapi diam ketika Anda sukses, perhatikan. Jika seseorang meremehkan pencapaian Anda, tetapi melebih-lebihkan pencapaian mereka sendiri, perhatikan. Jika seseorang tiba-tiba mulai bersaing dengan Anda, meniru gerakan Anda, mencoba mengungguli Anda, perhatikan. Ini bukan kebetulan, ini adalah tanda-tanda iri hati yang diam. Dan iri hati yang disamarkan lebih berbahaya daripada kebencian terang-terangan, karena pembenci terbuka dapat dihindari, pembenci rahasia tetap cukup dekat untuk melihat Anda sukses, tetapi tidak pernah cukup dekat untuk merayakan bersama Anda. Mereka berpura-pura mendukung Anda sambil diam-diam berharap Anda gagal. Dan inilah yang kebanyakan orang perjuangkan. Mereka berasumsi bahwa selama seseorang tidak secara terbuka menentang mereka, mereka pasti berada di pihak mereka. Tetapi netralitas dalam menghadapi kesuksesan bukanlah dukungan. Jika seseorang tidak pernah benar-benar merayakan Anda, mereka tidak benar-benar mendukung Anda. Jika seseorang hanya menghormati Anda ketika Anda berada di bawah mereka, mereka tidak menghormati Anda sama sekali. Jika seseorang tersenyum di wajah Anda, tetapi tetap diam ketika Anda mencapai sesuatu yang besar, keheningan mereka adalah jawaban terkeras yang pernah Anda dapatkan. Dan disinilah orang-orang salah langkah. Mereka mencoba menjaga hubungan ini tetap hidup, mereka mencoba memaksakan hubungan dengan orang-orang yang sudah melepaskan diri secara emosional dari mereka, mereka mencoba memenangkan persetujuan dari mereka yang membenci mereka,
berpikir bahwa jika mereka tetap rendah hati, tetap diam, tetap kecil, mereka akhirnya akan diterima. Berhenti mencoba mendapatkan rasa hormat dari orang-orang yang jijik. Dengan kemajuan Anda, berhenti meremehkan kesuksesan Anda untuk membuat orang lain merasa nyaman. Berhenti memberikan energi pada hubungan yang sudah diracuni dengan iri hati. Karena Anda tidak dapat mengubah bagaimana seseorang melihat Anda, tetapi Anda dapat memilih apakah mereka memiliki akses ke Anda atau tidak. Seseorang yang iri hati kepada Anda tidak akan pernah bertepuk tangan untuk Anda, mereka tidak akan pernah sepenuhnya mendukung Anda, mereka tidak akan pernah memberi Anda pujian tulus tanpa agenda tersembunyi, dan semakin lama Anda membiarkan mereka di sekitar Anda, semakin mereka akan meremehkan, mengabaikan, dan menyabotase Anda. Jadi, singkirkan mereka, keluarkan mereka dari hidup Anda, bukan dengan kebencian, bukan dengan kepahitan, tetapi dengan keheningan dan kesuksesan. Karena tidak ada yang membunuh hati yang iri lebih cepat daripada melihat Anda berkembang tanpa membutuhkan mereka, dan itulah langkah kekuatan yang sebenarnya. Bukan membuktikan mereka salah, bukan membuat mereka menyesalinya, tetapi bergerak jauh melampaui jangkauan mereka sehingga iri hati mereka menjadi tidak relevan. Kesalahan terbesar Anda adalah mencoba memenangkan persetujuan mereka. Kekuatan terbesar Anda adalah menyadari bahwa Anda tidak pernah membutuhkannya sejak awal, dan begitu Anda memahami itu, begitu Anda melepaskan diri dari kebutuhan untuk disukai, diterima, atau dipahami oleh orang-orang yang diam-diam tidak tahan dengan pertumbuhan Anda akan menjadi tak terhentikan. Karena pada akhirnya, satu-satunya hal yang benar-benar ditakuti oleh orang yang iri adalah kesadaran bahwa kebencian mereka tidak memiliki kekuatan atas Anda. Itulah kemenangan tertinggi, itulah kebebasan sejati, itulah saat Anda mengambil kendali penuh atas hidup Anda, pikiran Anda, takdir Anda, dan sejak saat itu, tidak ada, benar-benar tidak ada, yang dapat mereka lakukan untuk menghentikan Anda. Sekarang, Anda melihat kebenaran, kaum Stoa mengetahuinya sejak lama, tidak semua orang yang berdiri di samping Anda berada di pihak Anda. Anda harus melindungi pikiran Anda harus melindungi energi Anda, dan Anda harus belajar untuk menyingkirkan orang-orang sebelum mereka menghancurkan Anda. Hidup terlalu singkat untuk membuang-buang waktu dengan musuh tersembunyi. Jika seseorang menahan Anda, mereka tidak pantas mendapatkan tempat dalam hidup Anda. Pilihlah dengan bijak, pilihlah dengan kuat, dan yang paling penting, pilihlah diri Anda sendiri. Jika pesan ini membangunkan Anda, itu karena Anda perlu mendengarnya. Pengetahuan ini adalah kekuatan, tetapi hanya jika Anda bertindak berdasarkan itu. Berlangganan saluran ini karena tidak ada orang lain yang memberitahu Anda ini. Dukung pesan ini karena semakin banyak orang yang mendengar ini, semakin sedikit yang menjadi korban ular tersembunyi. Beri komentar di bawah, apakah Anda pernah melihat tanda-tanda ini sebelumnya? Apa yang akan Anda lakukan secara berbeda sekarang? Dengan mendukung saluran ini, Anda membantu menyebarkan kebijaksanaan nyata kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Sekarang, pergilah lindungi pikiran Anda, lindungi energi Anda, dan kendalikan hidup Anda.